Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Dr. Edward dari Kota Medan. Oke, jadi mungkin untuk dari saya sendiri tidak terlalu banyak mengupas mengenai teori-teori dari Von Neumann ini sendiri. Saya mungkin lebih banyak membahas mengenai case dan bagaimana strategi kita dalam memilih pasien sehari-hari. Jadi tentu saja tadi sudah dibawakan oleh Dr. Lani, Dr. Matius, dan juga Dr. Yulis Erwin bahwa Von Neumann ini sendiri memiliki teknologi yang sangat unik. Di mana ketika kita memilih pasien yang salah, tentu saja hal ini akan berpengaruh kepada ekspektasi pasien. Jadi pada praktek sehari-hari, saya selalu berusaha untuk mempertanyakan beberapa poin seperti yang bisa teman-teman lihat di layar ini, bagaimana caranya agar pasien itu memiliki pola pikir dan juga ekspektasi yang sama. Misalnya pertanyaan pertama, apakah pasien memiliki skin quality ataupun tension kulit yang baik? Hal ini berhubungan secara langsung dengan cara kerja dari Von Neumann ini sendiri. Tentu saja ketika pasien memiliki skin quality yang buruk, dengan tension kulit yang kurang bagus, dan juga pada bagian pertanyaan kedua ini memiliki wrinkles, folds, ataupun fine lines yang sangat banyak. Misalnya pada pertanyaan ini kita melihat folds-nya itu merupakan folds pada bagian nasolabial dan juga pada marionette line. Karena seperti yang kita ketahui, pada Von Neumann ini sendiri memiliki immediate dan long after effect, di mana pada kasus-kasus immediate contraction kita bisa langsung melihat perubahan-perubahannya nanti. Kemudian yang paling penting juga pada pertanyaan nomor 3, apakah pasien-pasien memiliki area-area volume loss yang secara langsung berpengaruh terhadap tension kulit dari pasien itu sendiri. Misalnya pada kasus-kasus pada malar volume loss dan juga pada lateral cheek volume loss. Karena kedua hal ini kan sangat berpengaruh dengan kekencangan kulit itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan Von Neumann, hal ini dapat terkoreksi karena adanya perbaikan densitas dari dermal itu sendiri. Kemudian yang keempat merupakan poin yang paling penting, sehingga kita tidak memberikan over ekspektasi pada pasien. Jadi pada pasien-pasien dengan penumpukan lemak yang lokal, terutama di lower cheek, hal ini tentu saja tidak akan dapat terkoreksi dengan perawatan Von Neumann saja. Sehingga kita harus mengkombinasikannya dengan beberapa perawatan lainnya, misalnya ultraformer MPT ataupun sejenisnya. Yang kelima, ini merupakan poin yang sangat penting untuk perawatan Von Neumann, karena dari pengalaman saya sendiri, Von Neumann ini satu hasil yang harus ada pada pasien itu adalah perbaikan pada upper eyelid. Ini dapat kita apresiasi langsung segera setelah treatment dan akan membaik setelah 1 bulan dan bisa bertahan sampai 3-4 bulan berikutnya. Ini setelah pasien kita kontrol 3-4 bulan juga masih bagus dia. Kemudian yang kelima, kita bisa melihat, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih kandidat pasien yang tepat. Ini merupakan case pertama pasien kita, pasien 32 tahun, datang dengan keluhan muka yang terlihat kurang segar, adanya garis nasolabial yang sangat dalam, marionette lines, dan terutama adanya kekenduran pada upper eyelid pasien. Di sini kita melakukan full face rejuvenation dengan kombinasi 3 tip, V-tip, F-tip, dan juga A-tip, dengan jumlah tembakan 800 shot. Jadi sebelumnya saya lebih banyak menggunakan protokol 800 shots, karena pada sebelumnya saya lebih banyak menggunakan F-tip di praktek saya sehari-hari. Setelah melakukan diskusi dengan dokter-dokter di Klasis Global Summit kemarin, sekarang saya lebih banyak menggunakan V-tip dengan protokol kurang lebih 600 shots. Jadi pada pasien ini kita bisa melihat adanya upper eyelid yang kendur, terutama di bagian kanan. Kita bisa melihat hasilnya. Nanti akan ada tampilan gambar zoom in. Kemudian kita bisa melihat pada upper cheek, di mana proyeksi pipinya itu lebih banyak di bagian medial, di bagian tengah. Sementara pada foto after, proyeksi cheeknya itu lebih tinggi di bagian upper. Kemudian pada nasolabial fold dan juga marionette line juga sudah terkoreksi. Teman-teman bisa melihat pada bagian ini, upper eyelid pada pasien juga sudah mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Di mana pada sebelah kanan kita sudah bisa melihat adanya mono eyelid, sementara pada bagian after sudah ada double eyelid, dan juga pada bagian kiri yang awalnya ada sedikit kekenduran, pada bagian afternya setelah 1 bulan sudah membaik yang sangat signifikan. Kemudian case kedua juga case yang sama, kasusnya di mana pasien mengeluhkan adanya wajah yang kurang segar, kemudian ada nasolabial folds yang dalam, dan juga upper eyelid yang mulai terlihat kendur. Di sini kita bisa melihat pada foto after,
terdapat perbaikan ataupun perbaikan densitas volume pada bagian upper cheek, kemudian nasolabial folds yang juga semakin membaik, disertai dengan perbaikan pada upper eyelid. Di sini juga protokolnya sama, jadi mungkin nanti kita bisa membahas lebih lanjut di bagian Q&A bagaimana kita memilih tip yang tepat untuk kasus-kasus tertentu. Di sini kita bisa lihat ada perbaikan dari upper eyelid-nya. Nah, untuk yang ketiga ini merupakan kasus yang unik, di mana pasien tidak memiliki banyak keluhan secara visual, namun pada pemeriksaan lebih lanjut kita bisa menemukan adanya kekenduran pada bagian lower cheek. Sehingga pada pasien ini tetap kita kerjakan volumer 800 shot, di mana setelah 1 bulan kita bisa melihat secara umum terlihat ada perbaikan dari kekencangan kulit pasien. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus bisa mengedukasi pasien dengan sangat baik, yaitu upper eyelid yang sebelumnya tidak ada double eyelid tentu saja tidak akan terbentuk double eyelid yang baru. Jadi ketika pasien datang dengan mono eyelid, tentu saja setelah selesai volumer akan tetap mono eyelid juga. Kemudian ini kita hanya melakukan eye rejuvenation 200 shots untuk perbaikan dari upper eyelid yang sudah mulai kendur. Ini untuk pasien muda 32 tahun. Ini saya akan memberikan secara bertahap pada pasien-pasien dengan penambahan usia. Misalnya ini pada pasien-pasien 32 tahun, ini pada pasien 52 tahun, di mana pasien memiliki riwayat eyelid yang sedikit kendur walaupun masih bagus. Hal ini juga dapat terimprove dengan treatment volumer 200 shots dengan eye tip hanya di bagian mata. Ini untuk pasien yang lebih tua lagi, yaitu pasien 59 tahun, di mana terlihat kekenduran yang sangat signifikan. Pada pasien ini terlihat perbaikan, namun untuk pasien-pasien seperti ini tentu saja kita harus menganjurkan untuk melakukan pengulangan 2-3 bulan kemudian. Mungkin itu saja dari saya. Sebagai kesimpulan, untuk memberikan hasil yang terbaik tentu saja kita harus memilih kandidat pasien yang tepat. Dan secara umum, volumer ini sendiri memiliki kemampuan untuk kasus-kasus general rejuvenation, fine lines, wrinkles, upper eyelids, dan juga dermal volumizing without injections. Kemudian juga bisa membuat improvement pada nasolabial folds dan juga memperbaiki face contour dan skin texture. Kemudian tidak ada downtime setelah volumer treatment. Dan satu hal yang paling penting ketika kita melakukan volumer treatment adalah harus ada perubahan yang nyata segera sesudah treatment. Hal ini akan menjadi prediksi akan hasil akhirnya setelah 1 bulan. Terima kasih semuanya. Thank you.